dalam sepak bola ya. Kita bahas tentang ya, Cina ketemu Indonesia, di mana ini match yang seharusnya kita harus menang ya. Kita harus menang karena secara kualitas Cina ini nggak semewah Arab Saudi, Australia yang kita udah pernah 2 lawan sebelumnya, di mana kita mendapatkan hasil yang cukup positif. Namun ya tadi gue bilang dalam tanda kutip secara starting lineup ya, kita ini ya kayak Sintayong ini agak dalam tanda kutip ya meremehkan, karena Cina ini kan sudah 3 match ya, mereka kalah dibantai dengan selisih lebih dari 1 gol. Dan tadi dia coba duetin Nathan sama Yenner di tengah. Kelihatan di tengahnya di babak pertama kita jelek banget. Tengah ini betul-betul nggak jalan. Lalu di sayap kanan Asnawi juga terlalu banyak dribble yang kalau gue bilang dribble itu kita ketika kita main di Asia udah nggak akan bisa dilakukan, dan ya itu dia lakukan. Tadi kelihatan tengahnya praktis kita di babak pertama ya betul-betul ya jelek banget. Walaupun secara statistik kita 70%, tapi betul-betul kita ini banyak shooting nggak jelas, umpannya, kerjasamanya pun nggak ada, dan positioning kita banyak salah. Justru dengan positioning kita yang banyak salah, terlalu banyak berdiri di satu tempat, Cina ini enak banget di babak pertama. Apakah Cina main bagus? Enggak juga, tapi mereka efektif di babak pertama. Positioning mereka lebih bagus, dan ya gue bilang babak pertama kita berantakan. Persis seperti kita lawan Bahrain ya kemarin, babak pertama kita juga berantakan. Di babak kedua Sintayong mulai serius dia masukin Tom Haye, terus dia masukin Rizky Ridho, dia masukin Marcelino. Cuman yang disayangkan dari sektor bek kanan ya, seharusnya menopang Asnawi masih belum diganti, di mana dia nggak bisa, karena dia kan udah lama nggak main ya di timnas ya, mungkin ritmenya dia nggak dapat, terlalu banyak dribble dan seringkali hilang bola juga, nggak diganti juga. Baru tadi sampai di menit ke 80-an ya baru diganti, itu kita dapat 1 gol Tom Haye. Praktis gue bilang ya, kita ini kalah bukan karena wasit, bukan karena Cina main bagus, kalah karena ya pertama kita meremehkan, yang kedua banyak pemain ini yang terlalu ingin show off, kalau gue bilang ya, terlalu banyak dribble yang kalau gue bilang nggak seharusnya dilakukan, karena kita terbiasa bermain dengan era baru ya, dengan umpan 1-2 umpan, dan itu nggak dilakukan. Dan tadi kalau gue bilang ya, Verdongnya agak nggak nyaman main di tengah, seharusnya biasanya dia main di kiri ya, main di kiri tapi agak ke depan, seringkali bantu ke tengah, dan tadi dia dipasang di back tengah, dia nggak nyaman. Praktis kita di sayap kiri ya, itu nggak ada yang dukung, Ragnar sendirian di kiri, bahkan ini nggak ada yang dukung, sehingga kalau gue bilang serangan kita ini terlalu terpaku di tengah setelah Tom Haye masuk. Dan kalau gue bilang ya ini belum dari Sintayong, kita kehilangan poin, jangankan 1 poin, 3 poin kita hilang di kandang China. Peluang kita untuk lolos ya makin berat, karena selanjutnya kita lawan Jepang, calculated loss, lawan Arab Saudi kalau kita main kayak tadi nggak yakin menang juga, karena para pemain ini terlalu banyak salah positioning, dan terlalu berjudi juga dengan ya kita menurunkan 2 DM, Nathan sama Yenner yang usianya masih 20 tahun, dan nurunin Tom Haye di tengah itu riskan. Oke, sekian dulu.